Halo kawan, selamat pagi ya. Kita berjumpa lagi di Petani Muda Channel. Hari ini masih jam 6 kurang ya, jam 5.45 kurang lebih. Dan tetap saya lakukan perawatan atau rutinitas saya di hari Minggu ya, yakni pencegahan hama menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin dan masih menggunakan merek dagang yang sama yakni Demolis ya. Nanti saya sertakan fotonya di video ini. Oke, hari ini Mei tanggal 1 tahun 2022 ya. Tidak terasa sudah memasuki penghujung bulan suci Ramadan juga ya. Mungkin ini adalah video yang terakhir sebelum kita menutup bulan suci Ramadan ini dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Dan saya mewakili tim dari Tani Muda Channel mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya apabila selama ini ketika teman-teman mengenal channel YouTube ini ada suatu ketidaknyamanan atau ketidakpuasan dengan video-video yang saya sajikan, mohon maaf ya, bukan maksud untuk menyindir atau sekali juga menggurui ya, bukannya, melainkan hanya berbagi pengalaman. Teman-teman juga boleh sertakan kritik ataupun yang lainnya ya, saran juga saya terima ya, insya Allah jika memang saran itu membangun ya, atau kritik itu membangun ya. Oke, untuk mempersingkat durasi, saya akan langsung saja mereview tanaman-tanaman cabai saya yang menggunakan sistem irigasi kapiler ini dan berjumlah 10 polybag ya. Dimulai dari tanaman yang pertama, lebih terlihat subur ya, dan percabangan cabai sudah di mana-mana ya. Namun untuk tanaman pertama ini belum ada yang berhasil atau terlihat seperti buah ya. Walaupun saya optimis buah yang ini ya mungkin bisa saja akan menjadi buah ya, maksud saya bunga yang ini. Namun belum ada yang terlihat jelas sekali ya, dan yang ini juga. Oke, dilanjut ke tanaman yang nomor 2. Seperti di minggu lalu yang pernah saya perlihatkan, tanaman cabai ini alhamdulillah rata-rata buahnya double ya, dan sudah semakin besar. Ini dia, dan ini yang double kedua ya, alhamdulillah rata-rata memiliki buah yang double ya. Yang ini juga. Oke, ini tanaman nomor 2 dan ini tanaman nomor 3 ya. Yang ini rata-rata satu ya per cabangnya buahnya, namun berisi ya, dalam arti saya memperkirakan tanaman yang dari satu percabangan mengeluarkan satu buah saja itu akan lebih besar ketimbang yang dari satu percabangan keluar 2 buah ya, seperti ini. Ini sudah mulai merunduk ya. Jadi inilah keistimewaan cabai kaliber ya, yang sekarang ini saya tanam dan saya kembangkan. Jadi ketika dia masih berbentuk bunga kemudian menjadi buah, jika buah itu masih kecil dia masih berdiri seperti ini ya. Namun ketika sudah berisi dia buahnya semi merunduk ya, tapi tidak merunduk sekali ya seperti cabai mungkin jenis spiral ya. Ada yang terkenal di Indonesia itu, kalau nggak viral, ori 212, dan sekarang yang terbaru adalah kalibernya yang sekarang saya tanam ini dan coba saya kembang biakan di sini. Namun alhamdulillah ya, menurut saya juga ini bagus karena dia memiliki batang yang kokoh besar tentunya, kemudian daun juga yang tebal. Ini dapat meminimalisir datangnya atau terjadinya keriting daun pada cabai ya, dan ranting-rantingnya juga cukup besar ya. Jadi menurut saya sangat recommended untuk ditanam dan kembang biakannya cabai jenis kaliber ini.
teman-teman bila berminat untuk membeli cabai kaliber bisa dicari saja ya, kata maksudnya cabai rawit kaliber di online shop seperti Shopee atau Tokopedia, sudah tersedia banyak ya. Oke, kalau tadi 1 2 3 dan ini nomor 4 ya. Sampai di sini adalah tanaman yang dulu sama saya tidak diperlakukan istimewa ya, jadi didiamkan saja, tidak ada perlakuan potong pucuk atau pelihara atau rempah tunas air ya, di pure saja didiamkan dan hasilnya seperti ini ya. Dan ini rencananya sampai kapanpun, sampai matinya lagi tanaman ini, sampai akhir penghujung penutupan penanaman cabai ini ya, akan saya diamkan saja. Daun-daun yang sudah lapuk juga biarkan jatuh sendiri. Sementara berbeda dengan yang tanaman nomor 5, 6, 7, ini adalah tanaman yang dulu kita potong pucuk ya. Dan seperti inilah hasilnya, sudah mulai muncul percabangan banyak di atas, namun untuk tanaman yang mulai menunjukkan buah itu masih sedikit ya kalau yang dipotong pucuk, karena seperti dengan pengalaman yang dulu cabai potong pucuk itu dia lebih telat ya untuk berbuahnya ketimbang yang tidak dipotong pucuk ya. Seperti ini ya, masih bunga ya seperti di sana. Nomor 5 ini dan ini nomor 6. Nomor 6 ya seperti ini pun sama ya, kurang lebih dominasi bunga masih belum berbentuk. Ada udah nomor 7 ya ini. Nah, kalau ini sedikit istimewa ya, karena walaupun dia potong pucuk namun dia bisa berhasil lebih cepat ya, karena ini sudah berbentuk buah juga, alhamdulillah double juga buahnya ya, bisa dilihat di kamera. Namun ada juga yang satu ini. Kemudian nomor 8, 9, 10 ini yang dulu kita pelihara batang utamanya saja ya, sudah pasti akan lebih besar ya batang utamanya ini, karena dia fokus pertumbuhannya dari akar menuju ke atas dan baru dibagi di sini ya, di percabangan ya ini. Berbeda halnya dengan tanaman yang kita potong pucuk atau kita biarkan saja, pasti tunas-tunas ininya akan dibagi-bagi ke nutrisi yang dari tanah ini, dari serap oleh akar, akan dibagi-bagi ke berbagai cabang ya, percabangan, karena percabangannya banyak sekali ini. Seperti ini ya, jadi terlihat lebih kecil seperti ini. Dan ini yang kita potong, kita pelihara tunas airnya, tunas utamanya saja ya, hampir 1 jari saya ukurannya. Ini juga yang dipelihara batang utamanya saja ya, kurang lebih sama seperti yang tadi, yang ini dan ini juga ya. Jadi ada 3 yang kita pelihara tunas utamanya saja. Kalau yang ini seperti biasa dalam penanaman cabai itu tidak akan semuanya mulus ya, pasti ada saja yang gagal mungkin dalam pembentukan buah, seperti halnya ini tidak ada buahnya, ini juga sama. Namun ini sudah mulai akan jadi buah ya, tinggal membesarkan saja. Itu dia, kurang lebih tidak begitu jauh berbeda ya dengan review pada hari Kamis lalu ya, seperti ini. Dan sekalian saya liput juga, ini tanaman semangka saya menggunakan sistem irigasi kapiler juga ya, menggunakan bahan seadanya, alat atau bahan seadanya, menggunakan ember bekas cat. Kemudian saya berikan sumbu juga sama, itu dia sumbunya sudah keluar akar ya. Dan kita lihat airnya, oh ternyata sudah sedikit lagi ya, masih ada namun sedikit lagi, waktunya untuk kita isi lagi nanti. Dan ini dia buahnya, sudah saya bungkus karena untuk meminimalisir datangnya lalat buah ya, disengatnya lalat buah, karena di ladang yang sebelah sana itu ada yang tersengat lalat buah ya. Jadi segera mungkin saya akan melakukan pencegahan atau meminimalisir serangan lalat buah tersebut dengan membuat jebakan ya. Saksikan saja nanti di video terpisah. Insya Allah akan saya usahakan rilis hari ini juga ya.
Oke, untuk mempersingkat waktu kita lakukan saja perawatan kita pada hari minggu ke-8 ya, masih minggu ke-8, menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin ya. Merek lainnya Denolis, teman-teman bisa bebas sih menggunakan merek dagang apapun, yang penting bahan aktifnya abamectin ya. Itu sangat efektif banget ya menurut saya, sesuai dengan pengalaman yang telah saya lewati. Abamectin itu efektif mencegah berkembang biaknya hama trips tunggal, hama belalang, ulat penggerayap batang ataupun daunnya. Sangat baik sekali, recommended untuk teman-teman yang akan melakukan perawatan cabainya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke penyepraiannya. Oke, ini dia insektisidanya. Masih menggunakan insektisida yang minggu kemarin ya. Kita aplikasikan saja tanaman. Seperti biasa, bawah daun, atas daun, batang, pucuk, diusahakan semua area terspray ya. Namun kita titik beratkan ke area pucuk ya, karena area-area daun muda itu sangat disukai sekali oleh hama-hama tersebut ya, hama-hama serangga. Insektisidanya itu, maaf. Oke, kita spraykan saja semuanya. Dikarenakan hari ini akan ada aktivitas, makanya untuk perawatan mingguan pada hari minggu ini saya percepat ya. Teman-teman bisa melakukan perawatan pencegahan hama ini di jam-jam yang sekiranya sudah tidak ada embun di daun ya, seperti sekitar jam 7 mungkin setengah 8 ya, karena bisa mengganggu juga ya jika ada embun. Jadi ketika kita sprayer ini tidak langsung nempel di daun karena ada embun, jadi sedikit tersapu ke tanah ya. Oke, saya selesaikan dulu ya kawan semuanya untuk mempersingkat durasi video. Sudah selesai ya kawan, ini yang terakhir. Tadi di penyepraian kalau nggak salah di tanaman nomor 5 itu ya, yang kita potong pucuk. Mulai dari sini potong pucuk tuh 1, 2, 3, kemudian 3 sana itu yang kita pelihara tunas atau batang utamanya saja. Ini ada abnormal ya. Abnormalnya seperti apa? Seperti ini nih, seperti yang terbakar ya di area pucuknya. Ini dia. Tapi tidak apa-apa, akan terus saya pelihara dan akan saya rawat dan akan saya laporkan juga perkembangannya seperti apa ya, untuk media belajar juga, karena kita atau saya menanam cabai ini bukan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah pada saat prakteknya ya. Semuanya juga belajar, semuanya ada proses, setiap hari juga ada belajar. Jadi inilah kendala pertama mungkin yang kita temukan di tanaman cabai kita ya. Oke, mungkin hanya itu ya review singkat dari saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa terus berkembangnya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya semakin lancar ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.